أجمعين كافة الأولياء الشهداء الصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبرها خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري ثم إلى الإمام القسطلاني ثم إلى الجد عبد الشهيد الوالد أحمد عبد الإخوان أمواتنا وأموات موات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين وغفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وقال رضي الله عن باب man utawi kiku nerangaken babe wong ajaba kang jawab sapa man al fataya ing pira-pira fatwa. An Asma binti Abi Bakar saking Sayyidina Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha qalat dawu sapa Sayyidatuna Asma binti Abi Bakar ataitu teko utawa sowan sapa ingsun Aisyah radhiyallahu an ing Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Berarti setretan Aisyah binti Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar. Wahia hale utawi Sayyidatuna Aisyah iku tusalli salat sapa si Sayyidatuna Aisyah. Fakultu mongko matur sapa ingsun ma iku apa sya'nun nasi utawi tingkai menungso. Fa asyarat mongko isyarah sapa Sayyidatuna Aisyah ila samai isyarah maring langit. Faidan nasu mongko utawi manungsa iku kiamun pira-pira wong kang ngadeg iku kiamun napa niku wong kang ngadeg yakni li salatil kusuf salat gerhana. Faqalat mongko dawuh sapa Sayyidatuna Aisyah subhanallah ing kalimah subhanallah. Kultu matur sapa ingsun Siti Asma ayatun nika nyimpan istifham hal ayatun apa to ana tondo-tondone ayatun ono tondo-tondone ay alamatun yakni alamat ayatun hay anapa ay alamatun. Fa asyarat mongko paring isyarah sapa Sayyidatuna Aisyah birok kelawan sirai Siti Aisyah. Ai na'am iya. Fakumtu mongko ngadeg sapa ingsun ngadeg nglakoni salat. Fakumtu mongko ngadeg sapa ingsun nglakoni salat hatta ala sehingga nglindih ni ing ingsun apa al-ghasyyu semaput. Ghisyawah al-ghasyyu dari lafaz ghisyawah hatta ala sehingga ngelindih ni ing ingsun apa al-ghasyyu semaput. Faja'altu mongko tumandang sapa ingsun asubbu iku ngesoaken sapa ingsun ala ra'si ing atase sirah ingsun almaa ing banyu. Karena pun pusing Siti Asma nika ada sesuatu yang mengganjal di dalam kepala daripada Sayyidatuna Asma sehingga tidak mampu memikirkan apa yang
disampaikan oleh Sayyidatuna Aisyah sehingga beliau merasa bingung, kepala sudah tidak muat, akhirnya beliau mengambil air untuk disiramkan di atas kepala. Fahamida mongko muji sapa ingsun Allah ing Gusti Allah azza wa jalla. Fahamida mongko muji sapa Allah Gusti Allah. Fahamida mongko muji Allah ing Gusti Allah azza wa jalla kang maha luhur sapa Gusti Allah. Sapa sing muji? An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Wa athna lan ngelem sapa Kanjeng Nabi alaihi ing atase Gusti Allah. Tsumma qala nuli kari-kari dawuh sapa Kanjeng Nabi, ma min syai'in lam akun arituhu illa ra'aituhu fi magami hatal janna wan nar. Ma min syai'in ora ono saking suwi-wiji. Mana nafi. Ma min syai'in ora ono saking suwi-wiji lam akun kang ora ono sapa ingsun iku arituhu den weruaken sapa ingsun hu ing syai. Iku ra'aituhu khabar dari mamin syai'in. Iku illa ra'aituhu angin ningali sapa ingsun atau weruh sapa ingsun hu ing syai. Illa ra'aituhu angin ningali utawa weruh sapa ingsun hu ing syai fi maqami ing dalem maqam ingsun panggonan ingsun. Hattal jannah sehingga swarga wan nar lan neraka. Hattal jannatu sehingga swarga wan naru lan napa neraka. Fa uhiya mongko den wahyu akan ilayya mari ingsun apa sing den wahyuno annakum tuftanuna fi kuburikum mithla au qariba la adri ayu dzalik. Qalat Asma min fitnatil masihid dajjal. Annakum sak temene sira kabeh iku tuftanuna bakal den fitnah sapa sira kabeh fi kuburikum ing dalem kuburan sira kabeh. Mithlah hale madani au qariban utawa parek. Mithlah hale madani au qariban utawa parek dekat. La adri hale ora weruh sapa ingsun ayidzalika ing endi-endine mengkono-mengkono mithla au qariban. Ayidzalika ing mengkono-mengkono mithla au qariban. Qalat mongko dawuh sapa Asma'u Sayyidatuna Asma min fitnatil masihi min fitnatil masihid dajjal saking napa niku fitnai masihid dajjal iku napa jenenge wong kang melaku sekabehane tanah. Kocak dajjal nika masih orang yang selalu berjalan. Masihid dajjal orang yang berjalan di seluruh tanah. Jadi tanah neka kuaku dari pocak borok sampai pocak timur masukin bi dajjal. Kecuali Mekah Madinah. Saya tak masukin bi dajjal. Adapun kapi neka lebatin bekal fitnah kapi bi dajjal. Makan jandeng kona bak cuba noreng monototen dajjal karena takut iman seburuk-buruk manusia kata orang terdahulu. Orang-orang tua kita seburuk-buruk manusia adalah manusia yang melihat atau membersamai daripada dajjal. Dikhawatirkan iman tidak kuat. Yuqalu den ucapaken tegese maring mayit, maring wong sing di juru kubur niku, ma ilmuka bihadzal rajul, ma iku apa sing den ucapaken ma ilmuka bihadzal rajul, ma utawi opo ilmuka iku utawi ilmuka ilmu sira bihadzal rajuli kelawan ikilah wong lanang. Maksud ar-rajul yakni Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bihadzal rajul yakni Rasulullah. Ma iku ma utawi opo iku ilmuka ilmu sira bihadzal rajuli kelawan ikilah wong lanang. Tegese Kanjeng Nabi, fa ammal mukmin anapun utawi mayit kang iman awil muqin
utawa mayit kang yakinaken kang yakin awil mukin utawa mayit kang yakin la adri ora weruh sapa ingsun bi ayyihi ma kelawan endine mukmin awil mukin qalat mongko dawuh sapa Asma fayaqulu mongko ngucap sapa napa niku fayaqulu mongko ngucap sapa si mayit sing mukmin awil mukin Muhammadur Rasulullah yaiku Gusti Kanjeng Nabi Muhammad huwa utawi rajul iku Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaa teko sapa Kanjeng Nabi na ing kita bil bayyinati kelawan gawa pira-pira pertondo wal huda lan petunjuk jaa teko sapa Kanjeng Nabi na ing kita bil bayyinati kelawan gawa pira-pira pertondo bayyinah wal huda lan pirawan huda lan petunjuk fa ajabna mongko napa niku fa ajabna mongko nyembadani sapa kita wattaba'na lan manut sapa kita huwa utawi rajul sing dimaksud kelawan rajul bihadzal rajul niku iku Muhammadun sallallahu alaihi wasallam salatan haleden ulang-ulang ping 3 fayuqalu mongko den ucapaken karsone fayuqalu mongko den ucapaken apa sing den ucapno tsumma salihan fayuqalu mongko den ucapaken apa nam salihan qad alimna in kunta lamuqinan bih fayuqalu mongko den ucapaken apa nam turu sira salihan hale kepenak yani napa bagus nam turu sapa sira salihan hale kepenak qad alimna teman-teman weruh sapa kita ing kunta lamun ono sapa sira ono iku lamuqinan wong kang ngeyakinaken bihi kelawan Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa amal munafik anapun utawi mayit kang munafik berbanding nika berbalik dengan mayit yang beriman mukmin muqin wa amal munafik anapun utawi wong kang munafik awil murtab utawa wong kang ragu mamang amal munafiku anapun utawi mayit kang munafik awil murtabu utawa mayit kang mamang la adri ora weruh sapa ingsun ayyi dzalika ing mengkono-mengkono karone munafik awil murtab qalat mongko jawab sapa Siti Asma fayaqulu mongko ngucap sapa kulluman sinten nggih kulluman munafik awil murtab niku la adri ora weruh sapa ingsun sami'tu krungu sapa ingsun annasa ing manungsa yaquluna padha ngucap sapa annas syai'an ing suci-wiji faqultuhu mongko ngucapaken sapa ingsun hu ing napa niku hu ing syai'an fayaqulu mongko ngucap sapa mayit sapa kulluman sinten niku kulluman minal munafik awil murtab la adri ora weruh kula sami'tu krungu kula annasa ing manungsa yaqulu hale ngucap sapa anna syai'an ing suci-wiji faqultuhu mongko ngucapaken sapa ingsun hu ing syai'an lanjeng nika yartena anu pon iki dari Sayyidatuna Asma radhiyallahu anha yang kejadian ini pernah terjadi pada gerhana matahari di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Siti Asma binti Abu Bakar menemui saudara perempuannya yaitu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha sebagai istri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu pergilah Siti Asma untuk menemui Sayyidatuna Aisyah
kudapati dia sedang sholat. Aku bertanya kepada Siti Aisyah, ma sya'nun nas? Aku bertanya, kenapa orang-orang sedang melaksanakan sholat? Maka Siti Aisyah memberikan isyarah ke atas langit, fa idzan nasu qiyamun, faqalat, manusia sekarang sedang melakukan sholat kusuf, gerhana matahari. Dan Siti Aisyah memberikan isyarah, napanya mana, ada enggak ke atas langit ini kah? Apa bahasa Indonesia ada enggak aja? Hah? Mendangak dia ke atas langit lurus, menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang matahari begitu hebat, begitu panas, begitu kuat, tapi bisa gerhana. Matahari yang begitu kuat, yang begitu panas, tak satu mata pun daripada manusia mampu melihat sinar matahari, tapi bisa gerhana. Nah, ini menunjukkan kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Kemudian Siti Asma menjawab, subhanallah. Gawok Siti Asma, heran. Terjadi gerhana di zaman Rasulullah dan para sahabat kaum muslimin saat itu melakukan sholat kusuf gerhana. Qultu lahu, qultu ayatun, wahai Aisyah, apakah ada tanda-tanda kekuasaan Allah? Fa asyarat bi ra'siha, na'am. Siti Aisyah mendengakkan mendengakkan kepalanya, melihat ke atas langit, na'am, beda, ya beda, ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Fagumtu, kemudian aku berdiri dan melakukan sholat ikut dengan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha. Cuma Siti Asma ini pusing, tak mampu mendengarkan jawaban dari Siti Aisyah ini, tak mampu. Hatta alanil ghisyawah, tak mampu mendengar jawaban yang begitu luar biasanya jawaban Siti Aisyah, bahwa ini adalah termasuk tanda kebesaran Allah. Terjadinya gerhana adalah tanda kebesaran Allah. Akhirnya Siti Asma serana neka diambilkan air satu ember, esara maki ke cetak. Tak mampu, tak kuat punan. Ya, hajak bela kan ber orang mula sompok, hajak bela cetak. Nah, hajak tak kuat cetak, tengah-tengan cetak, cecelah beke sampai nabubung. Ane ka Siti Asma neka tak kuat, terlalu penuh, full, memori na full. Akhirnya faja'altu asubu ala ra'si al-ma'ah, kemudian aku mengambil air dan aku tuangkan ke atas kepalaku untuk mendinginkan kepala, karena panas Siti Aisyah ini kepunan, tak kuat ngeding jawaban sira Siti Aisyah radhiyallahu anha. Taib. Kemudian fahamidallah azza wa jalla Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu Nabi berkhutbah. Berarti neng salat kusuf nikah beda khutbahnya, beda khutbah. Kanjeng Nabi berdiri salat dan para sahabat, kemudian Nabi ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaksanakan sholat dan matahari telah terang kembali. Setelah matahari neka sehat kembali seperti semula, semarina kusuf kula, semarin gerhana, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkhutbah di hadapan para manusia. Beliau memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyanjung daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar kekuatan Allah, begitu hebat kekuatan Allah,
matahari yang begitu kuat, panasnya yang begitu dahsyat, gerhana tak mampu mengeluarkan sinar mataharinya. Karena apa? Menunjukkan matahari yang begitu kuat adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Betapa agung Gusti Allah, betapa hebat Gusti Allah, kekuatan daripada Gusti Allah. Pon Kanjeng Nabi khutbah, Kanjeng Nabi ini kemun khutbah kanahu yaumul jaish. Nabi SAW ketika membaca khutbah nikah seakan-akan memimpin perang. Maaf, sampai ma'ar, sampai nikah urat leher Nabi ini kan nampak. Ya ayuhan nas ittaqullah. Wah, ingat ring memimpin perang Kanjeng Nabi ini kemun baca khutbah. Baca khutbah biawai. Masa memimpin perang biawai? Ya ayuhan nas ittaqullah, ya Pak Ambu itu di khotibnya. Kurang serem. Jak mas lemes mau nak khutbah nih. Karena tapak neka orang ada aja saat nikah di dalam masjid ngidinga kiongku. Nabi membaca khutbah, kemudian Nabi setelah memuji kepada Allah, menyanjung Allah, beliau bersabda, di antara lain sabda beliau, tidak ada satupun yang belum pernah aku lihat. Ma min syai'in lam akun arituhu. Tidaklah ada satupun dari sesuatu apapun yang belum pernah aku lihat, melainkan telah aku saksikan dan telah aku lihat. Yakni dalam melaksanakan sholat nih maksudnya. Illa ra'aituhu fi maqami, di tempatku ini tidaklah sesuatu apapun kecuali aku telah menyaksikan jalan Kanjeng Nabi. Ning tempatnya Kanjeng Nabi ini tempat sholat apa? Sholat gerhana. Hatal jannatu wan naru, sehingga aku dipersaksikan oleh Allah, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala al jannatu wan naru. Swarga kok lengetela, neraka kok lengetela can Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa saya sampai akhir Kanjeng Nabi bener ngarang nih, gak bener mempeh. Neka wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai surga dan neraka sesungguhnya telah diwahyukan kepada aku, kata Nabi. Fa uhiya ilayya annakum tuftanuna fi kuburikum. Sesungguhnya kalian akan segera ditanya di dalam kubur, atau seperti fitnah bencana yang terjadi, yakni dengan bencana musibah atau fitnah dajjal, masing-masing kalian akan didatangi dan akan ditanyai dalam kuburan kaulun panjenengan. Mun kula panjenengan mengetahui tentang satu manusia, satu sosok laki-laki, dan kita akan ditanya oleh malaikat Munkar wa Nakir, ma ilmuka bi hadzal rajul, apa yang kamu ketahui daripada satu orang laki-laki ini, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ammal mu'min awil muqin, adapun orang yang beriman dan orang yang yakin, maka dia akan mengucapkan huwa Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'ana bil bayyinati wal huda fa'ajabna wattaba'na. Yang aku ketahui dari satu orang ini adalah dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, telah datang kepada kita membawa tanda-tanda kebesaran Allah, membawa petunjuk-petunjuk yang dibawa dari Allah. Fa'ajabna, dan kami mengiyakan ajakannya, mengikuti ajakannya. Fa'ajabna wattaba'na. Mereka adalah orang muqin, orang mukmin, tak pernah goyang walaupun terjadi fitnah-fitnah. Ini bakal terjadi kapif ekoca fitnatul gobr, fitnah ning alam kubur. Bila kumanjenengan tak bisa jawab, ya celaka. Bila kumanjenengan percaya dekat saatnya Dajjal, ngaku pangeran Dajjal ni kan di swarga, Dajjal ni kan di neraka.
Orang semele swargana Dajjal berarti masuk neraka. Keng orang mun mele dek neraka Dajjal berarti masuk swarga. Begitu hebat fitnah Dajjal. Sampai-sampai si Dajjal hanya, kalau tidak salah, Dajjal ini bermukim di atas bumi hanya sekitar 40 hari. Dan Dajjal ini akan masuk setiap tanah, akan masuk setiap daerah, mulai dari ufuk timur sampai ufuk barat, kecuali Makkah Madinah. Dajjal mengaku sebagai Tuhan, mempunyai neraka dan mempunyai surga. Dan Dajjal pun mampu menghidupkan manusia yang telah mati. Padahal tidak satu pun manusia yang mampu menghidupkan seorang yang telah meninggal kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dajjal ini kafir. Tetapi setan arobah bapaan orang sik pejegeh dari alam kubur neka. Kama kuburna ba? Kama bapan kakek mate. Kama kuburna Arya. Jaga. Kum, jaga. Saya harus tak percaya. Cek rengak ni ke fitnah Dajjal. Keneng daun titip PC sampean tak kuat kok. Hah? Keneng beto titip emas sampean tak kuat. Telubang titip PC sampean tak kuat. Ada durung Dajjal ya. Muka di mana? Di sajaan mana? Manti. Monintar minta apa bae torote durung Dajjal sampean. Dajjal nggak kene enggak manusia enggak biasa bunuh teh kurajen ten kayak cuma tanda-tanda na ada Dajjal nih kak ya antar muka pada selamat kulo panjenengan. Adapun orang yang munafik, adapun orang yang beriman dekat Allah Subhanahu wa taala, iman dekat Rasulullah, mungkin yakin kepada Rasulullah, maka dikatakan oleh malaikat, nam salihan, tidurlah dengan baik, tidur dengan nyenyak, karena bisa melalui atau melewati daripada fitnah kubur, bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir, pun selamat daripada fitnah kubur. Jadi fitnah kubur nih kak. Nam salihan, qad alimna in kunta lamuqinan bih, sungguh aku telah mengetahui sesungguhnya engkau adalah orang yang yakin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidur dengan nyenyak, tidur dengan nyaman, tedung dengan alam kubur Pak. Karena selamat dari fitnah kubur. Nah, saya pertanyaan besar, saya rasa jamin ku sampeyan selamat dari fitnah kubur, tak ada. Maka semakin kita cinta kepada Rasulullah, semakin kita semangat di dalam mengikuti daripada sunnah-sunnahnya, semakin berusaha untuk menghidupkan sunnah-sunnahnya, mutaba'ah kepada beliau, mengikuti sunnah-sunnah beliau, maka insya Allah kelak kita akan selamat daripada fitnah kubur, sehingga pada akhirnya kita diperintahkan untuk tidur dengan nyenyak, istirahat. Jadi tempat peristirahatan kuburan ya, syukur bisa melalui dan melewati fitnah kubur neka menjadi peristirahatan terakhir. Monenja ye durjen durjala bola. Mun tak bisa ngelebatin fitnah kubur. Bener jadi tempat peristirahatan justru neka jadi awal mula daripada siksaan. Sebelum siksa ning alam neraka, siksa ning alam kubur. Beda siksa kubur, beda nikmat kubur, beda adab kubur. Ngijak percaya dek film-film neng TV kasem bian. Terlalu banyak komen siksa kubur, kuburno apa ali gulih, di beda film deh aja. Apa Indonesia ro biasa Pak? Siksa kubur orang yang banyak komen, banyak maido jan. Kubur 16. Aja cek kembang mon nyeritake siksa kubur abuh. Malaikat sek yedepi mungkar nakir nika. Kenteset tong pentong malaikat nika. Mun saumpamane sabek ning gunung ladabatil jibal. Tongkat kentongan yang dibawa oleh malaikat andai kata ditaruh di atas gunung maka gunungnya akan leleh. Terus semua mau toko lagi dak mayit nika.
Ammal munafik, adapun si munafik dan orang yang ragu atas Rasul, ammal munafiku awil murtabu la adri ayyi dzalik qalat Asma fayaqulu la adri sami'tu an-nas yaquluna syai'an faqultuhu. Adapun orang yang munafik yang tidak mengerti dan tidak bisa menjawab melalui daripada fitnah kubur, jadi berbeda semakin orang yang mukmin dan mungkin tidurlah dengan nyenyak, adapun orang mereka tidurnya dengan nyaman, tidur dengan nyenyak, dengan tenang, mereka orang yang iman. Adapun orang-orang yang munafik dan orang-orang yang ragu dalam kepercayaannya, maka jawabnya aku tidak mendengar apapun kecuali aku mengatakan apa yang telah aku dengar dari mereka, maka aku ucapkan pula. Mak bisa kamu ragu kepada Rasulullah? Kenapa kamu tidak beriman dan tidak mempercayai atas kenabian daripada Rasulullah? Aku tidak mengetahui tentang itu, karena aku mengucapkan sebagaimana orang-orang mengucapkan. Ya tak bisa celek sampai yakin para ulama. Jelasake dalam Al-Qur'an, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka orang-orang Yahud, mereka orang-orang Yahudi mengetahui kenabian Rasulullah SAW, kenal kepada Nabi melebihi kenalnya kepada anak sendiri. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Jadi tak ada alasan tak kenal ke Kanjeng Nabi. Tak ada alasan tak tahu, tak mendengar atas kerasulan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tolak kabeh. Taib. Dari hadis nikah pertama yang bisa kita ambil pelajaran adalah itsbatu adzabil qabr wa su'alil malakain. Ini satu bukti bahwa di alam kubur ada azab dan ada nikmat. Imma raudhatun min radil jannah wa imma hufratun min hufarin niron. Bedekalana kuburan nikah bisa jadi kebunan-kebunan surga, bedekalana kuburan nikah jadi juglengan dari juglengna apa neraka. Wajib percaya kudu sampean. Itsbatu adzabil qabr. Yang pertama dari hadis ini bisa kita ambil pelajaran bahwa orang yang beriman, orang yang meyakini dan mengimani atas kerasulan Nabi, kemudian dia mengikuti apa yang telah datang yang dibawa oleh Nabi, mengikuti petunjuk dan mengikuti Al-Quran yang telah diturunkan kepada Nabi, maka dia dikatakan nam salihan, tidurlah dengan nyenyak. Berarti tedung nyenyak ini berarti apa? Nikmat kubur. Tidur nyenyak, tidur dengan nyaman ini berarti kocak nikmat kubur. Itsbatu adzabil qabr wa su'alil malaikin, dan hadis ini menjelaskan tentang kepastian daripada pertanyaan dua malaikat. Malaikat yang pasti akan mendatangi kita masing-masing. Pasti bona. Fitnatul qabr, man rabbuka wa man nabiyyuka wa man ikhwanuka wa ma imamuka wa ma kiblatuka. Pasti jadi pertanyaan nih kah? Lolos, mampu menjawab daripada fitnah kubur, nam salihan, nom kanaumatil arush, tidurlah seperti tidurnya pengantin baru. Dari mana tidur ke mata nanya? Tak gerasa. Moro-moro kiamat, moro-moro pejaga, moro-moro sobu, tidur nyaman deh. Kedua dari hadits nikah menjelaskan tentang annama nirtaba fi sidqir rasul sallallahu alaihi wasallam fa huwa kafir. Barang siapa yang meragukan atas kebenaran baginda Nabi, meragukan apa yang telah dibawa dan disampaikan kepada kita minal bayyinati wal huda, daripada tanda-tanda kebesaran Allah dan petunjuk-petunjuk yang datangnya dari Allah, kemudian masih meragukan, fahuwa kafir, kafir hukumah. Boonggun Kanjeng Nabi, ongguan Kanjeng Nabi, benarkah Rasulullah, mampukah Allah, ragu atas kebesaran Allah, bisa kafir. Benar tak percaya aja.
irtabah, raibah. Makanya Al-Qur'an ni ke raibah, benih syakkah. Maknanya mamang. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raibah, benih la syakkah. Apa raibah? Ai adna syakki. Yakni paling rendah-rendah ragu. Jadi tak ada keraguan sama sekali. Mun syakka kemungkinan ragu atas seseorang, masih kemungkinan benar apa yang diragukan. Tapi Al-Quran dan Nabi la raibah, sama sekali tidak ada celah, tidak ada jalan untuk ragu. Sampai yaki ke bibi Kanjeng Nabi, al-bayyinati wal huda wal furqan, disampaikan kepada kita melalui para sahabat, tanda-tanda kebesaran Allah dan tanda-tanda daripada kekuasaan Allah, wal huda, petunjuk-petunjuk, wal furqan, pemisah. Al-Quran sampai yaki ke bibonan. Adapun orang si ragu, benih tak percaya, mun tak percaya jelas ragu atas kebesaran Allah, ragu atas kebenaran Rasulullah, fahuwa kafir. Kafir hukumah, karena meragukan kebenaran Rasulullah, meragukan isi Al-Quran, kurang otentik, masih meragukan kebenaran Al-Quran, cerita di dalam Al-Quran, hukum dalam Al-Quran, faedah ilmu dalam Al-Quran, hikmah dalam Al-Quran, kita masih meragukan, sedikit ada keraguan daripada isi Al-Quran, kafir hukum. Apa boleh tak mengimani atas firman Allah Subhanahu wa ta'ala saatnya ma'al Quran? Wah, neka yang akan menyebabkan disiksa di alam kubur karena mengingkari, meragukan kebenaran Rasulullah dan meragukan kebenaran daripada Al-Quran, petunjuk yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Taib. Itsbatu adzabil qabr wa su'ali munkar wa nakir. Yang ketiga, dari hadits nikah menunjukkan adalah khurujud dajjal. Dajjal nikah pasti keluar. Wajib percaya kulit sampean nikah. Dajjal nikah mesti keluar, khurujud dajjal. Orang yang percaya ke Dajjal, ya kafir hukumah. Orang yang mengingkari Dajjal berarti iman daga Gusti, karena Dajjal ngaku pangeran. Dajjal ngaku pangeran. Niku bakal keluar Dajjal nika. Mula Dajjal nika keluar pun tanda besar dari kiamat punan. Tanda besar dari kiamat. Ning 40 hari Dajjal nika. Niku boleh cerita ning hadis Bukhari nika. Khurujud Dajjal. Keluar Dajjal pun terangake kanto. Harus meyakini dan selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala selamat daripada Masihid Dajjal. Minta dekat Gusti Allah supaya selamat dari fitnahna Masihid Dajjal. Masya Allah. Yang keempat adalah wuku'u ru'yatillahi tabaraka wa ta'ala lahu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan tidaklah sesuatu apapun kecuali telah ditampakkan kepadaku, surga dan neraka telah ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada aku. Wajib percaya. Kanjeng Nabi ampun ketinggal swarga, ampun ketinggal neraka. Bahkan ben esena. Siapa sih bakal masuk berempa benyaan kemasuk swarga, Kanjeng Nabi oneng. Ben berempa benyaan orang yang masuk neraka, Kanjeng Nabi malah oneng. Diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajib percaya. Wajib percaya. Dan sebagaimana kita terangaki se nomor 5, wa anna man irtaba fi sidqir rasul wa sihhati risalatihi sallallahu alaihi wasallam fa huwa kafir. Adapun orang yang meragukan kebenaran dari Nabi dan keabsahan daripada risalah
terutusnya baginda Nabi, meragukan kenabian Nabi, meragukan kerasulan Nabi, fahuwa kafir. Hukuman apa? Kafir. Kemudian sunnah sholat kusuf. Dari hadis ini pun bisa diambil pelajaran apa? Sunnah sholat kusuf. Sholat gerhana sunnah, tapi jarang nih kaponan. Banyak ring nih lagi gerhana pun. Sholat gerhana kusuf ataupun khusuf, gerhana matahari atau gerhana rembulan, ampun banyak tak lakon mangken. Beda hanya sebagian kecil. Masyarakat pun tak ngereken ponan. Pun tak ngereken deka gerhana nika. Padahal nika adalah sunnah yang sangat ditekankan. Ya, ki banyak daripada hadis nika Siti Asma nika luar biasa. Siti Asma nika adalah seorang perempuan yang mempunyai julukan seseorang yang mempunyai dua selendang. Siti Asma nika dijulukan orang yang mempunyai apa julukna Kanjeng Nabi SAW yang menggelari Siti Asma nika. Orang yang mempunyai selendang dua. Dan Siti Asma ini perjuangannya luar biasa. Beliau ditugaskan oleh Nabi untuk ngerem Kanjeng Nabi ning Gua Thur ketika menyelamatkan diri daripada kejaran orang kafir. Karena hijrah Kanjeng Nabi ini menentukan Islam. Hijrah Kanjeng Nabi dari kota Makkah menuju kota Madinah menentukan agama Islam. Jadi peran Siti Asma ini sangat luar biasa. Pagi sore ngirim Kanjeng Nabi dak Gua Thur. Gua Thur ini kurang lebih 7 kilo dari kota Makkah, Kanto Wonorejo. Jauhnya ongkene tegine ribuan kaki. Tegi sare Gua Thur nika. Kocak Thur karena Thur nika manana sapeh. Karena engak punuun sapeh. Dadi mun yabes kita lihat Gua Thur, Gunung Thur kalau kita lihat dari jauh kejauhan maka seperti punuk daripada sapi. Atau seperti kepala yang lagi mengkurap. Jadi mau ketelak sini ke Gua Thur nika, muntuk sini ka, engak muntuk ke Sapeh, kocak Thur, Gua Sapeh, Gunung Sapeh. Kanjeng Nabi dan sahabat Abu Bakar berdekasa, sengerem Siti Asma pagi dan sore. Tak kung tangkung Siti Asma ngandung saat nika. Dengan berjalan begitu jauh 7 kilo. Menaiki gunung yang terjal batu-batuan, mungkin mun elebetin mungkin kurang lebih 1 jam atau lebih. Nika pun ebri jalan mungkin. Ebri dakundak dak Gua Thur nika. Bayangake Siti Asma pagi sore ngirim Kanjeng Nabi dan sahabat Abu Bakar As-Siddiq untuk ngirim makanan kepada ayahanda tercinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Resikonya mati. Ketika Abu Jahal dan orang-orang kafir Mekah saat nikah geruduk dalam sahabat Abu Bakar, tanya ke Siti Asma, kemana ayahmu wahai Asma? Maka Siti Asma menjawab, aku tidak tahu kemana ayahku. Ditampeleng oleh Abu Jahal sampai anting-antingnya keluar atau copot di telinga Siti Asma. Saking kuat tempelengan Abu Jahal tampeleng sampai anting-antingnya nika ngalto. Ingat apa sakit kira-kira? Siti Asma nika ngirim Kanjeng Nabi pagi dan sore, luar biasa. Dalam keadaan ngandung. Ibunya mana Qatilah. Nah, ibu ini kata iman. Jadi andi anak dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq, saya Abu Bakar As-Siddiq andi anak yang kibaneka Siti Fatimah, Siti Aisyah binti Abu Bakar dan Siti Asma binti Abu Bakar dan putra-putra lain banyak putranya. Nika setretan nika
Siti Asma binti Abu Bakar, Siti Aisyah binti Abu Bakar. Ibu yang tak iman, nyaman qatilah. Nah, sahabat nikah bila jadi sebab petoron ayat Al-Quran, maka sahabat nikah jadi sahabat saya terpandang, jadi sahabat saya mulja. Di antaranya beda situng ayat saya nerangaki tentang Siti Asma. Jadi Siti Asma nikah andi ibu saya tak iman dekat Allah, tapi Siti Asma selalu silaturahmi, selalu memberi makanan, masih hubungan dengan ibu yang tidak seagama, tidak seiman dan tidak seagama. Kemudian Siti Asma menyampaikan keluhannya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, bagaimana keadaanku, yang mana orang tuaku, ibuku adalah lain agama ya Rasulullah, tak iman dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melarang. Dalam satu ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Ya, artinya Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu sekalipun beda agama. Jadi ayat ini turun kanggo Siti Asma. Polan ibuun tak iman dengan Gusti Allah. Allah Ta'ala ada bula yanhakumullahu 'anil ladzi lam yuqatilukum fid din. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil kepada mereka yang tidak memerangimu dan tidak mengusirmu min diyarikum dari rumah-rumahmu, antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah Ta'ala tak ngelarang untuk berbuat baik. Neka kafir terus bapak sampean orang ahli maksiat, ibu sampean ahli maksiat, tetap sebagai anak kita hormat sekalipun ahli maksiat. Tetap kita wajib berbakti, kita wajib menghormati kepada orang tua. Sebagaimana Siti Asma seorang ibu qatilah penega sita iman dekat Gusti Allah, maka Allah Ta'ala menurunkan ayat nega untuk Siti Asma. Luar biasa Siti Asma nega ya, mentur muka kulit sampean kuling nerangaki sineka nega malai kulit bermanjenengan dek remah jasan orang-orang lambek nega dekat agama nega. Andik lakinya mana? Zubair bin Awam. Sayyidina Zubair bin Awam pun poci tining Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dadi keluargana sahabat Abu Bakar ni kecuali rajin ni saya tak masuk surga. Adapun sabut Abu Bakar, potra-potrana, manto-mantona, orang hebat-hebat kapi. Dari macam yang manton Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matuan Kanjeng Nabi sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Andik mantonya mana? Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ni lakina saya Siti Asma. Pujian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bu inna li kulli nabiyyin hawariyan wa inna hawari Az-Zubair ibn al-Awam. Setiap nabi mempunyai pengikut, mempunyai penolong, mempunyai pembantu, mempunyai setiap nabi mempunyai seorang yang penolong. Penolongku adalah Zubair bin Awam. Pocik Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal akhirnya norok hijrah Siti Asma bin Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah perjalanan ngandung lahir tepatnya di Masjid Kuba. Siti Asma melahirkan anak pertama kali saya beri nama Abdullah bi Kanjeng Nabi, putrana Siti Asma dari Sayyidina Zubair bin Awam. Lahir perjalanan antarana dari Mekah menuju Madinah. Lahir berneng Masjid Kuba, makin masjid pertama saya diriaki bi Kanjeng Nabi sebelum masuk kota Madinah nyaman Masjid Kuba. Nah Siti Asma lahir neng sekitar Masjid Kuba. Ekebe bayi neka ekebe Kanjeng Nabi tahnik beri kormah pelepu dek le sana Sayyidina Abdullah ben beri nyama Abdullah. Pertama kali saya beri nyama dari kalangan sahabat nyaman anak Abdullah kibedeka Sayyidina Abdullah bin Zubair. Anak daripada Siti Asma kompoya Gusti kompoya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq.
Masya Allah ya, luar biasa. Luar biasa. Jadi Siti Asma ini ngirim Kanjeng Nabi perlu nemri deeren. Pada erma perjuang negara-negara ngandung raja. Ketika Habib Umar bin Hafid neka pernah ongke dek Gunung Thur ben para santri-santrena. Santri-santrena ngebo minuman, ngebo vitamin, ngebo macam-macam perlengkapan makanan. Takut lapar ning rok jalan, takut arjeng ning rok jalan. Ngebo rasa melon, rasa anggur, rasa jeruk. Sayyidina Al-Habib Umar ada bu. Dek remai mana Siti Asma pagi sore ongke dena. Sementara kakek ongke dena yang ngebo kakanan, ngebo minuman seseger. Pas dek remai mana Siti Asma kira-kira. Sengirim Kanjeng Nabi ban sahabat Abu Bakar Siddiq pagi sore ngirim, bayang lagi sama. Maka mana engkau ban Andria sekoncon kokoh debu Nabi Umar tak bekal menyamai daripada secuil daripada keimanan Siti Asma. Cereng ya jalan le bede jalan mangkin ke saya jalan mangkin ke bede dakundaka bede fasilitas mangkin di pemerintah. Aneka tak setuju orang mampu ongke dak Gunung Thur neka kejauhan. Pakua perjuangan Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, panjang lebar cerita neka sing kepada akhirah pedeg orang kafir neka nyoro orang sebisa mencium jejak kaki. Bisa mencium jejak kaki jadi orang dia buru demak temu. Buru dek lauk demak demak temu hanya dengan penciuman cium temu. Nyamana ilmu tatabu'il athar nika. Ilmu jejak. Ketika ning Guthur Allah Ta'ala tak berkehendak Kanjeng Nabi temu ebri laba-laba ban ebri lebuna tereh encan se andi ilmu napa bekas nika tatabul athar nika pelen cuma dua deh. Imma Kanjeng Nabi ongke ke langit wa imma Kanjeng Nabi ambles ke bebe mon masuk ke gua tak mungkin karena beda sarang laba-laba ya tak hancur ya beda lebuna der tak mungkin masuk denak tak kira ilmu nak kalah bi kegeteng ilmu ni bakala bareng kegeteng karena Allah Subhanahu wa taala sak beri perlindungan dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya akhirnya sampai depak di kota Madinah sambut ben kaum muhajirin, kaum ansor, sahabat ansor ben sahabat muhajirin saya ampun menyambut de tengah Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan Thala al-Badru alaina. Nikah kisah daripada Siti Asma. Masya Allah luar biasa termuka titil masih manfaat. Tetapi yakin ya azab kubur neka beda, seksa kubur neka beda, nikmat kubur neka beda ya. Peyakin beda fitnah kubur, pertanyaan malaikat mungkar nakir, peyakin cek sampai ragu atas kebenaran Al-Quran, kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apapun yang terjadi ben pertahanan iman sampai keluar dajjal, sampai mati, cek sampai berubah ampo celamin celewat iman dia ampo ragu pangeran dia ongguan tamoro deki daun tuti bese lo rame kita dajjal dia karo anak buana tok letak kuat kulit sampean nika. Wah gawat dia. Soro nyembah gelem. Soro nyembah gelem. Ada durung dajjal ya, Pak. Termuka parang kekuatan iman Islam kula panjenengan. Selamat dari fitnah kubur, selamat dari fitnah dajjal. Selamat iman Islam sedah ngiba Islam dan iman. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik wa midad